Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh pada kalimat, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha dan kata Esa diawali dengan huruf kapital. Contoh kalimat kedua, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan, seperti yang Maha Esa, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Ayo perhatikan contoh penggunaan tanda titik dalam kalimat. Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Dari ketiga contoh kalimat ini menggunakan tanda titik yang berada di akhir kalimat. Menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Ayo bacalah percakapan yang terdapat pada gambar. Pada gambar tersebut, terdapat teks percakapan sebagai berikut. Di dalam kalimat percakapan, antara Rudy, Jonas, dan Benny menggunakan beberapa tanda titik yang diletakkan di akhir kalimat. Kamu bisa memperhatikannya melalui teks percakapan ini. Penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata tanya apa menjadi apakah. Ayo perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan berikut. Kapan ikannya matang, Ayah? Apakah masih lama? Sebentar lagi, Nak. Mungkin 5 menit lagi.
Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. Apakah semuanya sudah datang? Mengapa Jonas belum datang? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya, apakah dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ciri Alfarizi, Ya, Pak. Yuli Susanti. Ya, Pak. Baik, hadir semua pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Baiklah, Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana letak huruf kapital? Maka letak huruf kapital yaitu di kata sebelum, yaitu di awal kalimat, dan di kata Tuhan. T-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu digunakan harus di awal kalimat. Apapun kalimatnya, jika terletak di awal maka menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Silakan lihat buku tema 8 halaman 7. Kata ganti Tuhan itu ada apa saja? Yang pertama, Yang Maha Esa itu menggunakan huruf M besar dan E besar. Kemudian Yang Maha Kuasa. Kemudian kata ganti Tuhan yang lain yaitu Yang Maha Besar. Kemudian Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan masih banyak lagi lainnya. Silakan buka bukunya. Di bawahnya itu ada contoh. Sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka S-nya tadi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kata Tuhan Yang Maha Esa itu setiap awalnya menggunakan huruf kapital juga. Nah, kan sampai di sini paham cara menggunakan huruf kapital, yaitu di awal kalimat dan untuk kata Tuhan. Nah, setelah kita mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan, selain itu huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama seseorang. Nah, contoh namanya siapa? Yuli. Maka Y-nya menggunakan Y kapital.
maka Y-nya menggunakan Y kapital. Y gede. Nah, contohnya di halaman 17 itu tema 8 ada kalimat aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kata Edo, nama-nama orang tersebut itu selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital seperti Yuli, maka Y-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian Cherry, maka huruf C-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian Al-Farizi, nah, maka huruf A-nya menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu, saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat, maka setiap di akhir kalimat kalian harus menambah titik sebagai tanda berhenti atau pengakhiran kalimat. Nah, di halaman 21 tema 8, bacalah kalimat berikut dengan benar. Nah, ada 3 kalimat. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Maka kalau terjatuh, maka huruf K-nya di awal kalimat harus huruf kapital, huruf besar, dan di akhir kalimat harus diberi titik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, paham semua ya? Paham. Nah, kemudian kalimat tanya. Setelah kita mempelajari pertama huruf kapital, kemudian penggunaan tanda titik, dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini dibuat dengan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya. Ada yang tahu seperti apa tanda tanya? Yaitu seperti angka 2, cuman tidak ada ekornya. Nah, seperti itu tanda tanya. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan kata K. Contoh apa? Apa yang kalian buat? Apakah yang kalian buat? Maka ditambahkan kata K juga merupakan sebuah kalimat tanya. Apakah yang kalian buat? Lakukan. Yang kalian lakukan. Nah, maka di akhir harus menggunakan tanda tanya. Nah, seperti itu. Selain apa, kalimat tanya apa, ada kalimat tanya apa lagi? Bagaimana? Siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, yang terakhir, silakan buka buku temanya halaman 46. Di situ ada gambar kue, ya. Nah, gambar kue tersebut ada 5 kata tanya, yaitu apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Mari kita buat kalimat tanya dari kata-kata tanya tersebut. Siapa? Contoh kalimatnya seperti apa untuk yang kue? Contohnya yaitu siapa yang membuat kue ini. Kemudian di akhir memberikan tanda tanya. Kemudian kata apa? Contoh bahan kue ini? Nah, apa bahan kue ini? Dan terakhir dikasih tanda tanya. Dan di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian mengapa? Mengapa buat kue ini? Ya, mengapa kue ini dibuat? Huruf M-nya harus menggunakan huruf kapital, dan di akhir kalimat harus Menggunakan tanda tanya jika ada kalimat tanyanya. Kemudian kapan? Kapan kue itu dibuat?
Kemudian bagaimana kue itu dibuat. Kemudian di mana kue itu dibuat. Nah, seperti itu contoh kalimat tanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan huruf kapital, tanda titik dan tanda tanya? Baik, Bapak harap paham semua ya. Kemudian silahkan buka bukunya halaman 47, sampingnya itu ada tugas. Silahkan kalian buat kalimat tanya dari 5 kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silahkan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.